Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kalimat yang pantas setiap saat, setiap detik, setiap waktu yang kita lewati harus kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sejatinya bahwa tidak ada daya upaya kecuali datang dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka setiap waktu yang kita lewati, sepanjang apapun perjalanan hidup kita, rasa syukur itu harus terpatri dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin setiap rezeki yang akan kita dapat. Setiap hidup yang kita alami sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Tidak ada kalimat yang pantas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwa walhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah itu sebagai pemberat timbangan. Bahkan di lanjutan hadis itu mengatakan tamlaul ma bainas samawati wal ardh, memenuhi antara langit dan bumi. Kalimat yang kita setiap hari bisa ucapkan.
kalimat syukur yang setiap saat kita bisa ucapkan, tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan biaya. Dalam perjalanan dari rumah kita bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Itu merupakan representasi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sering khatib menyampaikan di beberapa kesempatan bahwa sebenarnya tidak ada yang pantas kita keluhkan dalam hidup ini. Makanya kemudian Rasulullah SAW dalam riwayat yang sama, riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim, mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Mudah-mudahan ini terpatri dalam hati kita. Inna amrahu kulluhu khair, bahwa semua urusannya, semua kegiatannya, semua aktivitasnya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidaklah akan kita dapati sesuatu perkara yang dianggap baik dari semua kehidupannya itu kecuali dia beriman. In asabathum syarra'u syakar. Apabila dia diberikan sebuah kelapangan hidup, sebuah kelebihan hidup, maka dia bersyukur. Fakana khairal lahu, maka itu baik baginya. Dan apabila dia diberikan kesusahan, diberikan ujian, ditimpakan musibah, maka dia bersabar. Kata Rasulullah, fakana khairal lahu, maka itu pun baik baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hati berpesan mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lewati, setiap kegiatan yang kita lakukan, apapun bentuknya, kita harus tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, pada prinsipnya setiap kalimat syukur, kalimat kita mengucapkan terima kasih atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dari berbagai nikmat yang diberikan pada kita adalah rumus yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka setiap amal, setiap perbuatan, setiap aktivitas apapun bentuknya, mau amalan hati, mau amalan bentuknya fisik, harus kita syukuri. Teorinya adalah Allah akan tambah semua yang akan kita dapat. Bisa jadi bentuknya bermacam-macam jamaah sekalian. Tidak dalam bentuk harta bisa jadi, tapi dalam bentuk kesehatan. Pada saat ini sebagaimana kita ketahui, dunia yang dilanda pandemi sampai 2 tahun terakhir ini, kehidupan yang kalau kita pikir kita tidak ada apa-apanya. Kita mau bergantung kepada siapa selain kepada Allah? Kita mau berharap kepada siapa kecuali kepada Allah Rabbul Alamin, yang kemarin sehat, hari ini dikabarkan meninggal. Kalau kita lihat beberapa referensi, dulu kita bisa memprediksi dengan hitung-hitungan manusiawi. Orang yang lagi sehat mungkin terkena flu, sakit, diprediksi oleh dokter umurnya akan berapa hari lagi baru meninggal, walaupun azal itu datangnya dari Allah. Tapi sekarang jamaah sekalian, dunia tidak menentu. Jangan sampai setiap detik waktu yang kita lalui terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Harus dekat, harus merasa muraqabatullah. Salah satunya adalah dengan rasa syukur itu tadi. Kalau kita pikir-pikir memang di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala sudah mendeklar dalam Al-Qur'an, "Wala in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kita menghitung nikmat Allah yang begitu banyak, maka sama sekali kita tidak akan mampu. Sama sekali tidak akan mampu. Mungkin banyak fenomena yang kita hadapi setiap hari. Dalam kehidupan, contoh yang paling kecil, kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa mengurus badan kita. Berapa kedip, berapa menit, dalam berapa menit, berapa kali kita berkedip. Kita tidak bisa mengontrol kedipan mata kita kecuali atas izin Allah. Di antara ribuan orang, ratusan orang, teman-teman kita di kantor, apa yang kita butuhkan dalam hidup ini? Oksigen. Yang kita tidak butuhkan adalah karbon dioksida. Setiap hari kita bertemu dengan orang mengeluarkan karbon dioksida yang itu racun, yang tidak boleh kita hirup. Bagaimana Allah mengatur yang masuk ke dalam tubuh kita adalah oksigen yang kita butuhkan sesuai dengan kadarnya.
Tidak terpikir jamaah sekalian. Maka tidak pantas kalau kita mengeluh di setiap kehidupan ini. Setiap saat, mudah-mudahan setiap Jumat, setiap hari. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan bahwa di antara sholat Jumat dengan Jumat yang lainnya itu bisa menghapus dosa di antara keduanya, selama tidak dilakukan dosa besar. Momentum Jumat ini harus menjadi momentum refleksi diri kita. Dalam satu pekan terakhir, sudah berapa kalimat syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Dalam satu pekan terakhir, sudah berapa amalan yang kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keimanan kita? Ini harus menjadi pertanyaan kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini sebagaimana bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Allah masih memberi umur yang panjang sampai hari ini. Kurang lebih 8 hari lagi kita akan menghadapi bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, bulan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Kalau seandainya kita mengikuti dan melaksanakan semua amal ibadah di bulan puasa yang penuh keberkahan itu dengan mendapatkan predikat takwa, maka dia akan bisa memasuki surga dengan surga khusus untuk bagi orang yang berpuasa. Pertanyaannya adalah tidak ada jaminan kita bisa hidup 8 hari lagi. Demi Allah tidak ada yang bisa menjamin. Kita keluar dari masjid ini, bertemu teman kita di kantor, pulang dari rumah, kita masih bisa menikmati bulan suci Ramadan. Demi Allah tidak ada yang menjamin kita masih bisa bersama dengan keluarga kita, teman kita sekantor, saudara kita. Maka manfaatkan setiap waktu yang kita lewati, setiap detik yang kita lewati untuk memperbaiki amal. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bahwa sebenarnya diciptakan hidup dan mati itu untuk memilih di antara kita siapakah yang baik amalnya. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh para ulama, oleh Rasulullah SAW termasuk para sahabat untuk menghadapi Ramadan. Hatib coba menyampaikan beberapa poin. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita untuk menghadapi Ramadan yang penuh berkah. Setidaknya ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus memuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Kita sudah umur berapa tahun sampai saat ini? Kalau kita umur 50 tahun misalnya, dipotong dengan akil balik kurang lebih 40 tahun atau 35 tahun, kita sudah melewati Ramadan. Pertanyaannya, di antara Ramadan dengan Ramadan yang lain yang sudah kita lewati, manakah Ramadan terbaik? Di umur berapakah Ramadan yang terbaik? Yang itu menjadi jaminan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memantaskan kita masuk ke surganya. Amalannya banyak, jamaah rahimakumullah. Ada beberapa amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memuhasabah kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang baik menurutmu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Adwa muha wa itqal." Amalan yang sedikit tapi konsisten. Kita bisa memuhasabah. Momentum Jumat, momentum Ramadan, setiap tahun harus ada amalan spesial yang kita lakukan. Kalau kita lihat beberapa riwayat, Imam Ahmad bin Hanbal pernah datang suatu hari ke salah satu kota di Irak. Walaupun di riwayat yang lain tidak disebutkan nama kotanya, tapi di riwayat yang lain disebutkan nama kotanya kota Basrah. Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Baghdad dengan Basrah perjalanan kurang lebih 4,5 jam sampai 5 jam. Pada zaman dahulu tidak ada keinginan, tidak ada hajat apapun. Imam Ahmad bin Hanbal datang ke kota Basrah hanya untuk datang ke sana jalan kaki. Setelah melewati beberapa hari sampai di satu kota itu, Imam Ahmad istirahat di masjid.
tepat pada waktu Isya, kemudian sholat Isya berjamaah. Karena letih, Imam Ahmad mau tidur di satu masjid. Diusir sama marbot masjid. Ya Syekh, Anda tidak boleh tidur di sini, silahkan keluar. Saya musafir, kata Imam Ahmad. Saya mau istirahat. Tidak boleh, silahkan keluar. Kemudian Imam Ahmad keluar dan tidur di emperan masjid. Marbot itu datang kembali, wahai Syekh, tidak boleh tidur di dalam masjid, tidak boleh di emperan, tidak boleh. Di seberang masjid ada satu toko, yang toko itu penjual roti. Melihat kejadian itu, salah satu bapak yang penjual roti memanggil, ya Syekh, tafadhol, silahkan ke sini. Anda dari mana? Saya dari Baghdad. Saya tidak punya hajat, saya mau istirahat. Besok saya jalan lagi. Silahkan istirahat di sini, kata penjual roti. Ada yang unik dari penjual roti ini yang dilakukan setiap hari jamaah rahimakumullah. Setiap dia memecahkan telur, mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Memasukkan garam, astagfirullah wa atubu ilaih. Mengulek adonan untuk membuat roti, mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Kata Imam Ahmad, tidak ada kalimat pun yang keluar dari penjual roti ini kecuali saya ajak bicara dia atau dia bertanya kepada saya. Selain itu dia mengucapkan istighfar. Kemudian Imam Ahmad penasaran, wahai Tuhan, sejak kapan Anda melakukan kalimat istighfar ini? Demi Allah, kata penjual roti ini udah 30 tahun saya lakukan semenjak saya jadi bujang sampai sekarang. Kemudian kata Imam Ahmad, apa yang kau dapat dari istighfar? Demi Allah, tidak ada satupun yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hajat saya syariatnya dengan istighfar, kecuali satu, kata penjual roti itu.